Sunan Muria, sang pendaki gunung yang mengislamkan desa terpencil. Siapa bilang dakwah cuma bisa di kota? Sunan Muria buktiin, pedalaman pun bisa diislamkan. Penasaran kan, gimana caranya? Assalamualaikum, guys. Balik lagi di channel kita yang selalu bahas tokoh-tokoh keren Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tulis di komen, kalian dari daerah mana aja, ya? Kisah Sunan Muria, atau Raden Umar Said, bukanlah sekadar lembaran sejarah yang usang. Ini adalah epik tentang seorang pemuda yang berani menentang arus, meninggalkan kenyamanan kota, dan memilih jalan dakwah yang terjal dan penuh tantangan. Bayangkan, di abad ke-15, ketika sebagian besar ulama memilih pusat-pusat kekuasaan sebagai ladang dakwah, Raden Umar Said justru mendaki Gunung Muria, menembus desa-desa terpencil yang terisolasi. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam. Dia adalah seorang visioner, seorang perintis, yang melihat potensi besar di hati masyarakat pedesaan. Dia percaya bahwa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak dirasakan oleh semua, tanpa terkecuali. Raden Umar Said adalah simbol keberanian, ketekunan, dan cinta yang tak terbatas kepada sesama. Dia adalah bukti nyata bahwa dakwah sejati tidak mengenal batas geografis, bahwa setiap jiwa berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua untuk berani keluar dari zona nyaman, untuk berani menghadapi tantangan, dan untuk berani menebar kebaikan dimanapun kita berada. Lebih dalam lagi, Raden Umar Said, dengan nama kecilnya Raden Prawoto, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kental dengan nilai-nilai Islam. Ayahnya, Sunan Kalijaga, adalah salah satu anggota Wali Songo yang paling dihormati. Dari ayahnya, Raden Umar Said belajar tentang pentingnya dakwah yang santun, yang mengedepankan dialog dan pendekatan budaya. Namun, dia juga memiliki semangat mandiri yang kuat. Dia ingin menemukan jalannya sendiri dalam berdakwah, dia tidak mau hanya mengikuti jejak ayahnya. Keputusannya untuk mendaki Gunung Muria adalah manifestasi dari semangat mandirinya itu. Gunung Muria, dengan medan yang sulit dan masyarakatnya yang masih kental dengan tradisi lama, adalah tantangan yang berat. Tetapi, Raden Umar Said tidak gentar. Dia percaya bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang keras, dia akan mampu menaklukkan tantangan itu. Perjalanan dakwahnya di Gunung Muria adalah bukti nyata dari keyakinannya itu. Perjalanan Sunan Muria menembus pedalaman bukanlah piknik biasa. Ini adalah perjuangan tanpa henti, sebuah ADC spiritual yang penuh dengan rintangan. Bayangkan, tanpa peta yang akurat, tanpa kendaraan modern, dia menyusuri jalan setapak yang sempit, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki lereng gunung yang terjal. Dia menghadapi cuaca ekstrim, dari panasnya terik matahari hingga dinginnya malam yang menusuk tulang. Dia juga menghadapi tantangan dari masyarakat yang masih awam dengan ajaran Islam, yang masih terikat dengan tradisi dan kepercayaan lama. Namun, Sunan Muria tidak pernah menyerah. Dia memiliki tekad yang kuat, semangat yang membara, dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya adalah doa, setiap keringatnya adalah pengorbanan, dan setiap napasnya adalah zikir. Dia adalah seorang mujahid dakwah, seorang pejuang spiritual, yang tidak pernah lelah mencari jiwa-jiwa yang merindukan hidayah. Tantangan yang dia hadapi bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Dia harus mampu beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Dia harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari masyarakat, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dia juga harus mampu menahan diri dari godaan duniawi, dari keinginan untuk mencari popularitas atau kekayaan. Sunan Muria adalah contoh nyata dari seorang dai yang ikhlas, yang berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Muria adalah seorang dai yang sangat memahami psikologi masyarakat. Dia tahu bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang menyentuh hati, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dia tidak menggunakan bahasa yang tinggi dan sulit dipahami, tetapi bahasa yang sederhana dan akrab. Dia tidak menggurui, tetapi mengajak dialog dan diskusi. Dia tidak hanya berbicara tentang akhirat,
tetapi juga tentang dunia, tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan bermanfaat. Dia mendengarkan keluh kesah masyarakat, memahami masalah mereka, dan memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dia adalah seorang sahabat, seorang guru, dan seorang pemimpin yang dicintai oleh masyarakat. Pendekatannya yang merakyat dan membumi membuat ajaran Islam mudah diterima dan diamalkan. Dia adalah bukti nyata bahwa dakwah yang sukses adalah dakwah yang dekat dengan masyarakat, yang peduli dengan masalah mereka, dan yang memberikan solusi nyata. Sunan Muria juga sangat menghargai kearifan lokal. Dia tidak menolak mentah-mentah tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat, tetapi melakukan akulturasi, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi tersebut. Misalnya, dia menggunakan tradisi kenduri untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, mengganti sesaji dengan doa dan zikir. Dia juga menciptakan tembang-tembang macapat yang berisi ajaran-ajaran Islam, yang kemudian dinyanyikan oleh masyarakat dalam berbagai acara. Pendekatan akulturasi ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena mereka merasa bahwa agama baru ini tidak bertentangan dengan budaya mereka. Sunan Muria adalah seorang seniman dakwah yang ulung. Dia memahami kekuatan seni sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dia menggunakan tembang macapat, gamelan, dan berbagai kesenian tradisional lainnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Tembang macapat, dengan lirik-liriknya yang indah dan penuh makna, menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual. Gamelan, dengan alunan musiknya yang merdu dan syahdu, mampu menyentuh hati dan membangkitkan rasa takjub kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Muria juga menciptakan berbagai tembang yang berisi ajaran-ajaran Islam, seperti tembang Sinom dan Kinanti. Tembang-tembang ini tidak hanya indah didengar, tetapi juga kaya akan makna dan nilai-nilai luhur. Melalui seni, Sunan Muria mampu menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Dia adalah bukti nyata bahwa seni dan agama dapat berjalan beriringan, bahwa keindahan dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan kebenaran. Seni yang digunakan oleh Sunan Muria bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan. Dia menggunakan seni untuk mengajarkan tentang akidah, syariat, dan akhlak. Dia juga menggunakan seni untuk menanamkan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan cara ini, dia mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya beriman, tetapi juga berakhlak mulia. Sunan Muria tidak hanya berdakwah tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan. Dia peduli dengan kesejahteraan masyarakat, dengan kemandirian mereka, dan dengan masa depan mereka. Dia mengajarkan cara bercocok tanam yang baik, cara beternak yang sehat, dan cara mengolah hasil bumi dan hasil laut. Dia juga mengajarkan keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti membuat kerajinan tangan dan berdagang. Dia adalah seorang pemberdaya masyarakat, seorang penggerak ekonomi kerakyatan, yang ingin menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dia tidak hanya memberikan ikan, tetapi juga memberikan kail dan mengajarkan cara memancing. Dia adalah bukti nyata bahwa dakwah yang sejati adalah dakwah yang berkelanjutan, yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sunan Muria juga sangat memperhatikan kelestarian lingkungan. Dia mengajarkan masyarakat untuk menjaga alam, untuk tidak merusak hutan dan sungai. Dia percaya bahwa alam adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dilestarikan. Dia juga mengajarkan tentang pentingnya gotong royong dan kerjasama. Dia mendorong masyarakat untuk saling membantu, untuk bekerja sama dalam membangun desa mereka. Dia percaya bahwa dengan gotong royong, masyarakat akan mampu mengatasi berbagai masalah dan mencapai kemajuan. Sunan Muria adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang visioner, yang tidak hanya memikirkan masa kini, tetapi juga masa depan. Dia adalah inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang peduli dengan sesama, yang berkontribusi positif bagi masyarakat, dan yang menjaga kelestarian lingkungan. Sunan Muria bukan hanya seorang pendakwah dan guru, tetapi juga seorang mediator konflik yang ulung. Dia memiliki kemampuan untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perselisihan antar warga dengan bijaksana. Dia mendengarkan semua pihak dengan seksama,
memahami akar permasalahan, dan memberikan solusi yang adil dan berimbang. Dia adalah seorang hakim yang adil, seorang penengah yang bijak, yang mampu menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat. Lebih dari itu, Sunan Muria juga seorang pelindung kaum lemah. Dia membela hak-hak mereka yang tertindas, memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk semua. Dia adalah seorang pembela kebenaran, seorang pejuang keadilan, yang tidak pernah takut untuk melawan ketidakadilan. Dia adalah simbol keberanian, ketegasan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam masyarakat yang seringkali diwarnai dengan konflik dan ketidakadilan, kehadiran Sunan Muria adalah oase kedamaian. Dia adalah sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua, karena keadilan dan kebijaksanaannya. Dia adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, yang peduli dengan semua, dan yang berani membela kebenaran. Sunan Muria juga aktif dalam menyelesaikan sengketa tanah, yang sering menjadi sumber konflik di masyarakat pedesaan. Dia memahami betul pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai warisan leluhur. Dia berusaha untuk menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan hak-hak semua pihak. Dia juga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, melalui musyawarah dan mufakat, daripada melalui kekerasan atau pengadilan. Sunan Muria adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang mengedepankan perdamaian dan keadilan, yang berusaha untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Masjid Sunan Muria, yang terletak di Desa Colo, Kudus, bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga saksi bisu dari perjuangan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam. Masjid ini adalah tempat ibadah, pusat dakwah, dan simbol keberadaan Islam di lereng Gunung Muria. Arsitektur masjid ini mencerminkan kearifan lokal, dengan sentuhan budaya Jawa yang khas. Masjid ini adalah tempat di mana Sunan Muria mengajarkan ajaran-ajaran Islam, memberikan nasihat-nasihat bijak, dan membimbing masyarakat menuju jalan yang benar. Masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, tempat mereka berdiskusi, bermusyawarah, dan menyelesaikan masalah bersama. Masjid Sunan Muria adalah jantung dari kehidupan masyarakat Desa Colo, pusat dari kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini adalah bukti nyata dari warisan Sunan Muria, yang terus hidup dan memberikan manfaat bagi generasi-generasi selanjutnya. Masjid Sunan Muria bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya. Di sekitar masjid, terdapat berbagai kegiatan yang mencerminkan tradisi dan budaya masyarakat setempat, seperti pengajian, pertunjukan seni, dan pasar malam. Masjid ini menjadi tempat di mana masyarakat dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mempererat tali persaudaraan. Masjid Sunan Muria adalah simbol dari keberagaman dan toleransi, tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan beribadah bersama. Sunan Muria meninggalkan berbagai tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Tradisi-tradisi ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran Islam. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Mubeng Bumbung, yaitu tradisi berkeliling kampung sambil membawa bambu yang berisi air. Tradisi ini mengandung makna simbolis tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan sumber daya air. Tradisi lainnya adalah Kolo Tuyu, yaitu tradisi memberikan sedekah kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Tradisi ini mengajarkan tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama dan berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Tradisi-tradisi peninggalan Sunan Muria adalah bukti nyata dari kearifan dan kebijaksanaannya. Tradisi-tradisi ini bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga sumber inspirasi dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Tradisi-tradisi ini terus dilestarikan dari generasi ke generasi, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa Sunan Muria. Tradisi-tradisi peninggalan Sunan Muria bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sarana pendidikan. Melalui tradisi-tradisi ini, masyarakat belajar tentang nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran Islam, dan kearifan lokal. Tradisi-tradisi ini menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan,
untuk menanamkan nilai-nilai moral, dan untuk memperkuat identitas budaya. Sunan Muria adalah sosok ulama yang sangat inspiratif, seorang teladan sepanjang masa. Kisahnya adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan cinta yang tak terbatas kepada sesama. Semangat dakwahnya yang tak pernah padam, kebijaksanaannya yang luar biasa, dan kepeduliannya yang mendalam terhadap masyarakat menjadikannya sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua. Dia adalah bukti nyata bahwa seorang ulama tidak harus hidup dalam kemewahan atau kekuasaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dia adalah bukti nyata bahwa dakwah yang sejati adalah dakwah yang menyentuh hati, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan yang memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sunan Muria adalah inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk berani keluar dari zona nyaman, untuk berani menghadapi tantangan, dan untuk berani menebar kebaikan dimanapun kita berada. Dia adalah contoh nyata bahwa setiap orang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sekecil apapun itu. Sunan Muria mengajarkan kita bahwa dakwah itu bukan hanya tentang ceramah, tetapi juga tentang aksi nyata. Dia mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama, untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dia mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Di era modern ini, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat dan materialistis, kisah Sunan Muria tetap relevan dan memberikan banyak pelajaran berharga. Pesan-pesan moral yang dia sampaikan, seperti pentingnya kepedulian terhadap sesama, kesederhanaan, dan keadilan, tetap relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dia mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar kesenangan duniawi, tetapi juga untuk memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral. Dia mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan alam, untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan untuk menghormati tradisi dan budaya. Sunan Muria adalah contoh nyata bahwa agama dan budaya dapat berjalan beriringan, bahwa modernitas tidak harus berarti meninggalkan tradisi. Dia adalah bukti nyata bahwa seorang ulama dapat menjadi agen perubahan positif di masyarakat, tanpa harus kehilangan identitas dan nilai-nilai luhurnya. Mari kita gali hikmah dari kisah Sunan Muria, mari kita teladani semangat dakwahnya, dan mari kita wujudkan pesan-pesan moralnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan begitu, kita dapat menjadi generasi yang lebih baik, yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab. Pesan dari Sunan Muria adalah pesan universal, yang relevan untuk semua orang, dimanapun mereka berada, dan kapanpun mereka hidup. Dia mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama. Gimana, guys? Keren banget kan kisah Sunan Muria? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari beliau dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana aja kalian nonton video ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.